Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Suryati. Di sini saya akan sedikit meresume tentang video yang dikirim. Yang pertama yaitu tentang pembahasan pertama yaitu tentang bagaimana antusias terhadap COVID-19. Diadakannya vaksinasi. Mungkin semua di masyarakat sekarang, masyarakat Indonesia telah menjalankan vaksinasi gitu kan. Terus pada dasarnya terjadinya wabah tersebut bisa dijadikan sebuah bisnis gitu. Ataupun dijadikan sebuah alasan gitu. Pertama di pemerintahan gitu kan. Dihilangkannya suatu pemilu yang menjadi alasan karena COVID-19 gitu kan. Seperti karena kerumunan ataupun yang tidak bisa melaksanakan rumpunan karena adanya COVID-19 gitu. Padahal alasan tersebut di zaman sekarang bisa dibilang tidak masuk akal gitu. Karena apa boleh buat gitu kan. Sekarang bisa gitu kan dibuatkan suatu aplikasi untuk menjalankan suatu pemilu online gitu kan, tiap-tiap daerah ataupun tiap kota provinsi gitu kan. Jadi bisa melaksanakan pemilu online gitu. Di sisi lain pemerintahan juga tidak bisa seakan-akan hanya bisa berdiam ketika asumsi-asumsi dari para pemuda ataupun generasi-generasi muda Indonesia gitu kan, ataupun bebas berbicara itu seakan-akan di Indonesia itu tidak ada keadilan sosial pun tidak ada gitu kan. Sekarang marak-maraknya pelecehan ataupun ya ketidakadilan terhadap hukuman ataupun apapun seakan-akan hilang gitu kan. Jadi pemerintah pun seakan ketinggalan ataupun tertinggal nggak, mungkin kita bisa bilang mungkin mereka tertinggal info ataupun apa gitu, ataupun bisa jadi berpikir ya mereka hanya mengabaikan gitu kan. Jadi mengabaikan asumsi-asumsi yang terus berdatangan gitu untuk pendemonstrasian ataupun kata-kata yang untuk mengacu pada topik tersebut gitu kan. Jadi terjadinya COVID-19 itu bisa dijadikan sebuah alasan gitu kan. Apalagi sekarang COVID sedang marak-maraknya, terus seakan-akan sekarang hilang COVID itu di telan bumi gitu kan. Sekarang tidak ada kesimpulannya gitu kan, bahwa penyakit virus itu hilang kemana gitu kan, hilangnya oleh apa gitu kan. Seakan-akan ya apalagi boleh buat gitu para masyarakat yang awam gitu kan, yang tidak mengerti, yang tidak dilihat secara detail gitu kan, dari mana COVID ini datang gitu kan, dari mana obat COVID ini datang, seperti adanya vaksinasi gitu kan. COVID berawal dari Wuhan ataupun China gitu kan. Terus si vaksinasi itu pun datang dari Cina gitu kan. Itu opini saya gitu kan terhadap COVID gitu kan, COVID-19 gitu datang dari Cina, si vaksin itu pun datang dari Cina gitu kan. Saya banyak mendapat berita juga gitu kan ya dari masyarakat awam yang katanya Indonesia tuh banyak hutang gitu kan, mungkin ke berbagai negara gitu, contohnya ke Cina. Mungkin Cina itu bisa menjadikan sebuah bisnis gitu kan dari sebuah COVID atau vaksinasi gitu kan. Jadi seakan-akan dijadikan suatu alasan gitu kan. Apalagi sekarang nih sekolah gitu kan, sedang marak-maraknya teknologi gitu kan, sekarang serba virtual gitu kan. Beli barang apapun di online gitu kan, sekolah pun online gitu kan. Jadi sekarang sekolah itu
tidak ada kata libur dibilang gitu. Kalau ada gurunya rapat, halangan apapun bisa dibilang nanti kirim saja gitu ke WA ataupun ke apa di Google Classroom ataupun saya akan memberikan tugas. Jadi teknologi gitu kan sekarang itu mungkin sangat tinggi gitu kan, tapi di sisi lain gitu kan pemerintah tidak bisa memberikan memberikan arahan ataupun kemana gitu setelah ini, bagaimana ataupun akan ada ide baru gitu kan. Jadi mungkin kesimpulannya itu di sini seakan-akan masyarakat yang kesejahteraannya diukur gitu kan, diukur berdasarkan kesetaraan akses terhadap kesempatan dan kebenaran, sehingga tidak perlu lagi dipimpin oleh para tokoh ataupun para lembaga gitu kan yang mengandalkan popularitas semata gitu. Jadi sekarang tuh masyarakat itu seakan-akan di sini tuh ada pemerintahnya gitu kan, tapi mengapa mereka tidak seakan-akan keadilan dari kelompok ataupun pemerintah gitu kan seakan-akan tidak hilang gitu kan, terutama itu yang dari teknologi yang banyak yang dihilangkan gitu kan dengan adanya COVID-19 gitu kan. Jadi mungkin di situ segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.